Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tazammu bi tariqatihi wa tarasama wa ja'ala al-hidayah al-islamiyah asasan li fikratihi wa ahkama sa'yah fi amal muslimin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa fi sunnati bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu أيضا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله العظيم. فيا الحاذرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, hadirin jamaah Jumat, tamu Allah yang berbahagia, syukur yang berbahagia kepada kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi kesempatan untuk menikmati semua karunia Allah. Mudah-mudahan dengan mensyukuri semua nikmat ini, maka Allah akan tambahkan nikmat kita di dunia, dan yang paling kita harapkan tentunya adalah nikmat abadi akhirat berupa surganya. Amin ya rabbal alamin. Dengan Allah, pada kesempatan ini ingin menyampaikan kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat An-Nur di mana Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastahiqanna bil ma'ruf. Kama stahlaqa alladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'muruna la yushrikuna bi syai'an wa man yaqulu ba'da dzalika faqad kafara fasik. Dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang janji Allah. Wa Allahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastahiqanna bil ma'ruf. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan mereka itu istakhlafa bil ardh. Ma huwa istikhlafa? Apa itu istikhlafa? Di dalam hampir semua kitab tafsir kita kutip misalnya apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Yang dimaksud adalah akan kembali berkuasanya Islam. Sebagaimana Rasulullah ketika ayat ini turun, Rasulullah belum berkuasa. Ayat ini turun menjelang Allah berkuasa di dunia. Tapi Allah mengabarkan Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan mereka berkuasa. Sebagaimana nabi-nabi sebelum Rasulullah berkuasa. Nah, para mufassir menjelaskan, lalu kemudian Rasulullah mendapat kekuasaan di Madinah, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh Khilafah Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Nah, menurut penjelasan para ulama, setiap kurun mundurnya Islam maka akan kembali bangkit. Setiap kurun yang mundur akan kembali bangkit. Begitulah yang dimaksud oleh Allah istakhlafa fil ardh, berkuasa kembali di muka bumi. Lebih jelas Imam Ibnu Katsir menegaskan yaitu iqamatul khilafatir rasyidah ala minhajin nubuwah, akan kembali tegak khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, yaitu kata Nabi akan ada fase kalian dipimpin oleh Rasulullah langsung. Itu sudah selesai, sudah berlangsung 10 tahun Rasulullah memimpin di Madinah. Lalu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, ini yang setiap Ramadan kita selalu menyebut Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Khulafaur Rasyidin itu adalah pewaris Rasulullah yang menerapkan Islam secara sempurna. Berlangsung 30 tahun. Lalu setelahnya dilanjutkan oleh Khilafah Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah.
ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa di Umayyah, utusannya sudah sampai ke Sriwijaya, sehingga Raja Sriwijaya menulis surat, dan surat ini masih disimpan di Museum Inggris. Suratnya adalah Raja Sriwijaya meminta guru ngaji. Sayangnya surat ini ditemukan sampai ke sana setelah Umar bin Abdul Aziz wafat. 2 periode setelah Umar bin Abdul Aziz barulah guru itu dikirimkan. Hanya saja sudah terjadi pergolakan politik di Sriwijaya sehingga raja yang meminta tadi sudah wafat. Dan Islam masuk dan mewarnai Nusantara yang tadinya hidup dan muda pada masa Khilafah Abbasiyah. Kalau kita lihat lisan-lisan makam-makam raja atau sultan di Nusantara itu sama persis dengan lisan-lisan sultan atau khalifah di Abbasiyah Irak waktu itu. Nah, inilah masa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, udkhulu bisilmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara sempurna. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini Islam kita ini tidak sempurna. Islam kita ini baru sebatas syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, nikah, cerai, rujuk, talak, waris, kalau anak berjanji tahlilan, lebaran, nasib, yasinan. Sementara ekonomi kita tidak Islami, politik tidak Islami, budaya tidak Islami, peradilan apalagi, budaya tidak, hubungan luar negeri juga tidak. Dan kaum muslimin hari ini sebagaimana yang dikehendaki Barat, yang dulu anteknya ditanam oleh Belanda di Batavia, di Bandung, dan terakhir tugasnya adalah di Aceh, yaitu Sunan Bonang, untuk menanamkan satu paham, satu ajaran, yaitu Islam sekuler. Islam sekuler itu adalah Islam yang dipisahkan antara aspek kehidupan pribadi dengan ajaran Islam yang mengatur kehidupan masyarakat secara total. Ajaran Sunan Bonang itu hari ini masih terus dipegang oleh bahkan sebagian besar kaum muslimin, bahkan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang dulu Rasulullah meminta kekuasaan ini. Waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya Rasulullah, jadikanlah, berikanlah kekuasaan dari sisi Engkau yang dengan kekuasaan itu sultanan nasira, kekuasaan yang menolong kami. Hari ini kita bisa saksikan orang yang berkuasa itu tidak menolong umat, tidak menolong rakyat, tapi menolong diri mereka sendiri. Kita lihat, saksikan, ada ratusan miliar bahkan hampir triliunan duit, tapi itu hanya untuk pribadi saja. Padahal Allah suruh tidak begitu. Dan kalau dia muslim, maka tentu dia harusnya taat dengan ayat Al-Baqarah 208 tadi. Udkhulu bisilmi kafah. Berislamlah kamu, kata Allah, masuk Islamlah kamu, kata Allah, secara keseluruhan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika di Nusantara dijajah oleh Belanda dan seorang yang pura-pura masuk Islam, yaitu Sunan Bonang, yang dia berhaji ke Mekah, yang dia belajar bahasa Arab, dia hafal banyak ratusan ayat dan ratusan hadis. Tetapi di dalam museum dan di dalam pengakuannya yang ditulis oleh Belanda di dalam biografinya, yang mengatakan, saya pura-pura masuk Islam agar saya bisa diterima oleh masyarakat Nusantara, dan ajaran itu yang berhasil menghancurkan umat Islam dari dalam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah ada prediksi memang. Ya, kata Allah, masa kenabian, masa berlaku Rasul, mata ulkan Allah, raja-raja yang menggigit kekuasaan, dan lalu akan ada masa ulkan Jabriyah, raja-raja yang zalim dan otoriter. Menurut para ulama, inilah zaman kita sejak tahun 24 sampai hari ini, alias hampir 100 tahun menurut tahun Masehi, sudah 101 tahun menurut tahun Hijriah. Ini fase yang Nabi menyebutkan kalian akan dipimpin oleh mulkan Jabriyah. Siapa itu raja-raja yang otoriter dan membunuh rakyatnya sendiri? Kita bisa catat atau kita bisa pelajari sejak runtuhnya Khilafah Utsmani. Inilah keadaan kaum muslimin. Namun kata Rasulullah dalam hadis Imam Ahmad, "Tsumma takunu khilafah Rasul alamin haji nubuwah." Akan kembali lagi kepada masa seperti masa Khilafah Rasul. Masa yang ketika itu diterapkan
menerapkan Islam ini secara sempurna.